Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu loh, jika saya seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, jangan sungkan. Dan Ibu tidak mengganggu. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Bu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Oh, pengawas. Insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius. Seperti apa, Bu? Itu Bu, ibu pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan. Waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalah yang begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan kepada murid-murid, juga memotivasi.
Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan bagaimanapun juga berbeda-beda. Oh, iya betul, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, Bu, terima kasih. Terus terang, saya sudah merasa nyaman, akan tetapi ada sedikit yang mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan saya terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya dan menyampaikan kepada kepala sekolah, saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan, mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin Ibu pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Iya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana, saya juga akan menemui pengawas, Bu. Dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan,
juga tetap saya terapkan karena siswa sudah nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut telah salah dalam mengambil langkah untuk penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya, baik, Bu. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan laksanakan tatap muka ke depan dalam proses belajar mengajar. Saya akan mengacu pada buku teks sesuai dengan kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada sesuai dengan aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok, Bu, saya akan menemui pengawas. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sejawat di sekolah, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin. Amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa nyaman, lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi toladan baik untuk murid kita. Ya, Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Jadi, ini mohon maaf, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara pelepasan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin, Bu. Iya, Bu, silakan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Pagi, Coach. Alhamdulillah, kabar baik. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Coach. Siap. Sebelumnya kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada, Coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Siap, Coach. Apa tujuan yang ingin kamu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum.
Baik. Apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang akan kamu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup sehingga mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Rasa takut tidak bisa memberi kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Paham. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang ingin kamu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kau inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Bagus. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Apa strategi kamu? Apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur, dan fokus pada detail yang membantu kamu mengatasi tantangan. Presentasi dengan efektif. Bagaimana kamu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang sudah kamu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Oke, baik.